Nah, kita kembali ke persoalan cukong tadi ya, kepada tema utama kita bahwa dampak keterlibatan cukong ini di dalam di dalam hasil pilkada ini seperti apa selama ini kalau ICW melihat? Ketika seseorang terpilih menjadi kepala daerah, Bang Iya. Zulfan, mudah bagi masyarakat untuk Iya. melihat berapa sih gaji kepala daerah setiap bulan. Tapi dia harus menggelontorkan anggaran luar biasa besar saat proses kampanye, entah duit pribadi atau sering kali dibantu oleh cukong. Iya. Pertanyaan sederhananya kan bagaimana dia mengembalikan uang ini? Iya. Kalau gaji wali kota bupati 30-40 juta rupiah, 30 juta kali 12 kali 5 tahun tidak akan cukup Iya. membayar itu. Makanya mereka melakukan korupsi. Sesuatu hal yang salah, tapi dengan mekanisme yang bobrok seperti saat ini, pengawasannya tidak ada, kesadarannya tidak ada, dinormalisasi oleh orang-orang yang mengikuti kontestasi politik. Iya. Jadi dalam pemahaman, kalau seseorang ingin mendaftar sebagai kepala daerah, hal itu memang normal dan harus dilakukan supaya saya duduk di kursi kekuasaan itu. Ketika dia duduk, ya dia harus mengembalikan uang itu dengan membagi-bagikan proyek. Iya. Kan itu saya rasa 90% kepala daerah yang tertangkap oleh KPK polanya sama seperti itu. Iya. Artinya dampak dari pendanaan oleh cukong ini kan juga yang mengakibatkan banyak bupati, wali kota atau gubernur yang ditangkap oleh KPK kan? Benar, Bang. Benar. Itu hal yang lazim terlihat saat ini. Jadi kalau ada kepala daerah ditangkap oleh KPK, ya masyarakat pasti akan langsung berkesimpulan itu. Iya. Apalagi kalau ditemukan proyek infrastruktur ternyata yang dijadikan bancakan. Iya. Proyek bansos misalnya. Izin-izin, tambang. Izin-izin. Bahkan cukong itu kan tidak sekedar kita artikan sebagai pihak swasta yang tidak menggunakan atribut partai. Iya. Banyak juga kader partai politik yang mempunyai sumber daya besar, dia juga bisa berevolusi menjadi cukong juga. Sehingga banyak perkara-perkara korupsi yang kepala daerahnya terlibat, DPRD-nya terlibat. Iya. Kalau kita lihat, oh ternyata kader orang DPRD ini satu partai politik sama dia. Maka pertanyaannya, kenapa proyek itu diserahkan kepada dia? Iya. Oh ternyata dia gabung ke tim suksesnya, memberikan sumber daya yang luar biasa besar, baliho dan lain sebagainya.